Tuan Guru, bagaimana perbedaan cara berdoa saat masih menjadi pendeta Kristen dengan sesudah menjadi Muslim? Ya, pada saat saya masih sebagai pendeta, saya berdoa dalam bahasa roh seperti Sangkanaya Ramasana. Dan setelah saya menjadi Muslim, saya berdoa berbahasa Arab, rumpun bahasa Aramain. Keren. Lalu pada saat saya sebagai Kristen, kalau ada suatu hal, saya berbicara, cara Yesus yang berkuasa. Tetapi setelah jadi Muslim, Allahu Akbar, tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup ini. Tanpa perantara Yesus. Tidak ada perantara Yesus. Langsung Allah. Langsung Allah. Luar biasa nyamannya. Terpelihara. Sekarang sampai selama-lamanya. Oke, mari kita bahas perbedaan berdoa menurut Islam dan menurut Kristen ya. Yang pertama, kita lihat dulu definisi berdoa menurut versi Islam. Pengertian doa dalam Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dengan Musnad Ahmad, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada doa. Dalam bahasa Arab, yusolli artinya berdoa atau sholat. Artinya ketika umat Islam sedang sholat, sama juga sedang berdoa. Bedanya, cara berdoanya dalam Islam wajib disertai dengan ritual, serta ditentukan kapan waktu berdoanya, dan juga ditentukan pula arah berdoanya. Dan dalam Islam berdoanya wajib surat hafalan serta wajib berbahasa Arab. Nah, demikian tadi cara berdoanya menurut versi Islam ya. Tapi saya menemukan video yang menurut saya aneh, tapi ini benar adanya dalam channel Muslim sendiri. Ayat doa agar berdiri tegang secara maksimal. Ayatnya pendek di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu fadilahnya yaitu untuk menegakkan senjatanya laki-laki agar berdiri tegang secara maksimal dan juga tahan lama. Doa dari ayat Al-Quran yang pendek, yang salah satu fungsinya, faedahnya, yaitu mampu untuk merangsang senjatanya sang laki-laki agar mudah berdiri tegang secara maksimal. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir Taum Alim akan mengabulkannya, yaitu dengan mengijazahkan satu ayat pendek di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Buka Al-Quranul Karim, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Qala Allahu Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Jadi ayat inilah yang dipakai untuk mengelus-elus, mengurut-urut senjatanya sang laki-laki. Jadi apabila senjatanya sang laki-laki kepingin gampang ereksi, gampang berdiri, dan kalau berdiri tegangnya itu betul-betul maksimal, tidak setengah-setengah, apalagi loyo, ya tegangnya betul-betul maksimal begitu. Jadi betul-betul berdiri maksimal. Caranya bagaimana? Caranya adalah tatkala kita mengelus-elus senjata kita menggunakan tangan kiri. Ingat, menggunakan tangan kiri. Kemudian sebelumnya nih kita bacakan ayat ini, telapak tangan kiri kita ya dihadapkan ke mulut. Jadi telapak tangan dibuka di hadapan ke mulut. Kemudian bacakan satu ayat ini. Satu ayat ini dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian ludahkan ke telapak tangan, diludahkan 3 kali. Tuh, ya. Tangan yang ada ludahnya tadi kemudian dipakai untuk mengurut-urut 3 kali ya. Afahasibtum annama khalaqnakum
abatha wa annakum ilaina la turja'un. Diulang lagi. Video ini saya potong di bagian pokoknya saja. Bagi kalian yang tertarik dengan doa seperti tadi, silakan kunjungi channel di bawah ini ya. Nah, demikian cara berdoa menurut versi Islam yang sudah kita dengar ya. Definisi berdoa menurut Kristen. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang membutuhkan fokus pada Tuhan yang adalah roh untuk tercapainya suatu hubungan kita dengan Tuhan secara akrab. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, sebelum berdoa, kita wajib menyucikan dahulu hati dan pikiran kita supaya kita layak menghadap hadirat-Nya. Jadi, bukan jigong di mulut kita yang dibersihkan, tapi hati dan pikiran najis kita. Berdoa dalam Kristen tidak ditentukan kapan waktunya berdoa, karena berdoa adalah cara kita untuk berwaspada. Berdoa juga diartikan sebagai sikap tunduk serta memohon pelindungan dari serangan iblis yang setiap saat juga akan memangsa kita untuk dijadikan pengikutnya. Matius 26 ayat 41. Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Jadi, berdoa adalah sikap waspada dan pembentengan diri. Jadi, berdoa dalam Tuhan yang Maha Kudus bukan meminta untuk kepuasan daging seperti doa yang diajarkan oleh channel Muslim tadi. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi, fokus anak-anak terang bukan mencari cara untuk melampiaskan hawa nafsu, melainkan justru harus mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-6, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi, kalau soal urusan yang begituan, hewan saja tanpa berdoa juga bisa. Jadi manusia mbok ya jangan melecehkan Tuhan dengan meminta sesuatu untuk memenuhi hasrat birahi kita ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan dalam berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan, menurut Kristen tidak boleh pamer sehingga muncul kesombongan diri yang justru menimbulkan kesedihan hati Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Walaupun kamu terlihat sebagai umat yang berserah diri, tetapi hatimu selalu meninggikan diri bahwa kamulah orang yang salah itu, maka kamu sudah mendapat upah pujian oleh orang pada saat itu. Doa yang seperti itulah yang dianggap munafik oleh Yesus, apalagi doa yang cuma hafalan yang tidak keluar dari hati. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dan doa yang diajarkan Yesus adalah doa yang tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Kenapa demikian? Karena iblis bekerja lebih giat daripada ruang dan waktumu. Jadi, ketika kita kurang berwaspada dan berjaga-jaga di setiap saat dan setiap waktu, maka kita akan mudah dikalahkan oleh iblis.
1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu sebabnya Yesus tidak pernah mengatur kapan kita harus berdoa dan di mana tempat kita berdoa. Matius 18 ayat 20, Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, dengan secara bersamaan, Yesus mampu hadir pada semua orang ketika manusia dari belahan dunia ini menyebut namanya secara bersamaan di waktu yang sama pula. Maka sebabnya, Yesus juga tidak mengajarkan kita berdoa untuk berpusat pada satu objek yang ditentukan arah mana kita harus berdoanya. Jadi, berdoa dalam kekristenan semua harus didasari dengan ketulusan dan bukan kultus hafalan. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Menjadi pengikut Kristus atau Kristen bukan sekedar diajar berdoa saja, tetapi harus belajar yang namanya rendah hati dan belajar berserah diri, yang artinya percaya bahwa Tuhan kita berkuasa. Maka sebabnya, umat yang mampu berserah diri adalah orang yang mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan atas perilaku jahat manusia di dunia ini yang hanya pandai menista kita, bahkan menista keyakinan kita. Nah, demikianlah jauh pembahasan kita perihal perbedaan doa dalam kekristenan serta doa dalam versi Islam. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.